Rekan-rekan semua, selamat datang di pertemuan 5 untuk CPMK 2. Kali ini kita akan berfokus bagaimana mengembangkan gagasan dan solusi. Teman-teman, ini merupakan sub CPMK 2.1 dan kita harus melakukan kegiatan yang sifatnya berkelompok. Nah, tentunya teman-teman akan diharapkan berpikirnya dan kita akan merekam semua pemikiran itu dalam kegiatan diskusi. Tentunya ini yang dipikirkan adalah bagaimana membuat ide-ide yang out of the box. Teman-teman, berikutnya teman-teman kami persilahkan nanti memilih material. Ini ada material yang bisa dikerjakan, yaitu material sebuah konstruk yang menjadi permasalahan sekarang ini. Seperti halnya paradok, kemudian tantangan, assessment, dan integrasi paradigma human center dalam era ini. Tentunya ini memiliki tantangan tersendiri untuk kita pecahkan. Ini bukan konstruk apa ya yang sesuai dengan Anda, tetapi ini damis ya. Damis bagaimana rekan-rekan kita coba untuk mengkonstruksi bagaimana ini akan kita pecahkan bersama. Sebagai seorang ilmuwan, ini penting karena kita telah menguasai konsep-konsep konteks yang ya konsep-konsep dan teori-teori yang telah kita miliki. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 ini harus kita pecahkan secara bersama dan tidak boleh dikerjakan secara individu karena kita akan membuat konstruksi ini nantinya akan dilakukan menggunakan skenario tertentu, skenario brainstorming tertentu. Jadi kita akan pecah menjadi 3 untuk kegiatan kali ini. Kegiatan ini adalah kelompok 1 ya, untuk paradok antara desain sistematis dan pembelajaran emergen. Karena memang kali ini tren itu mesti akan dibenturkan oleh 2 hal, yaitu kita ini sering kali mengatakan bahwa kita harus ikut teori atau konsep. Ya, akan tetapi bagaimana sebuah kondisi yang itu kita sebut emergen, muncul yang tidak terduga atau mungkin membutuhkan banyak apa banyak keahlian itu transdisiplin. Ini harus kita pecahkan. Kemudian kelompok kedua, ini merupakan sebuah tantangan assessment karena selama ini kita mesti ditanya ya, bagaimana kita mewujudkan higher order thinking. Ini bagaimana? Sering diungkapkan berkali-kali, tetapi itu tidak pernah terwujud. Oleh karena itu beberapa orang meyakini bahwa ada cara berpikir yaitu computational thinking dan sebagainya. Sehingga ini bukan hanya memikirkan prosedur. Atau bagaimana desainer itu bergerak melebihi kontennya. Mungkin kita selama ini kan sering berinteraksi konten ya. Bagaimana ngeses itu misalkan ini hujan itu punya definisi yang banyak. Nah, kemudian anak itu menjawab misalkan hujan adalah air yang jatuh dari langit. Dia akan dibenturkan atau dan dibandingkan dengan jawaban yang pertama. Nah, membenturkan itu jelas bukan outcome based education atau OBE dan sebagainya, itu kan dari tantangan assessment. Nah, itu bagaimana model-model kayak begini. Kemudian yang kelompok 3 yang lagi ngetren adalah di era AI. Dan wacananya memang seringkali didominasi pendekatan-pendekatan dengan data, dengan berbasis data. Dan itu penting, yaitu data set, library, dan sebagainya. Nah, ini perlu adanya penguatan. Tapi permasalahannya bagaimana seorang desainer pembelajaran nanti bisa menyeimbangkan antara data dengan human. Karena itulah konstruknya, human dan data atau bridging human intelligence dengan artificial intelligence. Nah, itu mungkin teman-teman silakan dipilih dan dipahami oleh teman-teman. Selamat mengerjakan.